Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Ya, untuk malam ini kita mulai dengan membahas tentang modus. Kemarin kita telah belajar tentang modus data tunggal ya. Nah, modus kemarin adalah apa? Nilai yang sering muncul. Nah, sebelum kita lanjut ke modus data berkelompok, maka sebaiknya sebelum memulai apa yang suatu hal yang sangat baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga untuk pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih baik, gitu ya. Berdoa mulai. Nah, kemarin kita belajar yaitu tentang modus data tunggal. Modus data tunggal kemarin apa? Siapa yang tak masih ingat untuk modus data tunggal? Modus, pengertian dari modus kemarin apa? Modus adalah iya, masih pada ingat ya ternyata ya. Nilai yang sering muncul ini dinamakan dengan modus. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu tentang modus data berkelompok. Rumusnya apa itu? Nah, rumusnya adalah MO, modus adalah MO sama dengan L ditambah P kali D1 per D1 tambah D2. Nah, berarti modus itu adalah L ditambah P kali D1 per D1 ditambah D2. D1 apa yang perlu dilakukan? Nah, P atau C itu boleh ya. P atau C. Kalau P itu panjang interval kelas, sama C juga sama. Yang penting kita tahu apa itu P dan apa itu C. Nah, L di mana L adalah tepi bawah kelas modus. Artinya tepi bawah kelas modus sementara atau kelas modus sementara. P adalah panjang kelas atau C adalah panjang kelas atau interval kelas. D adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya. D1 berarti kalau selisih berarti dikurangi karena ada kata-kata selisih. Nah, yang D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya.
perhatikan di sini. Contoh perhitungan sebuah modus. Waalaikumsalam. Di sini nilai ulangannya adalah antara 51 sampai 60. Terus ada tepi bawah, tepi atas, panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah mulai dari 51 sampai 60. Titik tengah kelas yaitu adalah 51 ditambah 60 dibagi 2. Frekuensinya tetap frekuensi kumulatif atau frekuensi kurang dari. Nah, perhatikan di sini. Nilai yang sering muncul itu ditandai dengan, dalam hal ini ya, dalam modus, nilai yang sering muncul itu ditandai dengan frekuensi terbesar. Ingat, modus berarti ditandai dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu di mana? Frekuensi terbesarnya berapa di situ? Dalam contoh ini. Frekuensi terbesarnya berapa? 7. Nah, ini adalah frekuensi sementara, jadinya 7. Yang lainnya bisa melihat medianya. Mbak Mary katanya kosong. Yang tidak bisa siapa saja? Mbak Mary saja atau yang lainnya bisa semua? Ya. Nah, karena kelas modus sementara atau frekuensi tinggi adalah 7, maka terletak pada nilai interval 81 sampai 90. Angka 81 sampai 90 ini adalah kelas modus sementara. L tadi apa? L tadi adalah tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 80,5. Betul. P adalah panjang interval kelas. P adalah panjang interval kelas 10. P sama dengan 10 itu. Nah, titik tengahnya yaitu sama dengan 85,5. Tapi nggak kepake titik tengah. Yang kepake nanti ini D1. D1 perhatikan di sini. D1 yaitu 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 berapa? 3. D2-nya berapa? 7 dikurangi 3 berarti sama dengan 4. Nah, ini. Tinggal kalau sudah sampai situ kita tinggal masukkan dalam rumus. Nah, jadi kita tinggal masuk dalam rumus. Rumusnya bagaimana? Nah, L plus P kali D1 per D1 tambah D2. Nah, kita tahu L tadi ketemu adalah 80,5 ditambah 10. Interval kelasnya tambah 10 kali 3. D1-nya 3 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 3 per 7. Nah, gitu. Maka modusnya yaitu 80,5 ditambah 30 per 7. Berarti ketemunya sama dengan 4,3333 itu ya. Maka hasilnya adalah 84,8. Jadi modusnya adalah 84,8. Itu sudah selesai. Jadi modusnya langsung ketemu adalah 84,8. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Waalaikumsalam Mbak Nur dan yang lainnya. Yang D2 itu diperoleh dari sini. 7 dikurangi 3 Mbak Cynthia. Karena apa? D2 adalah selisih antara modus sementara dengan kelas frekuensi setelahnya. Iya, 3. D2-nya sama dengan 3. Karena apa? 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Bukan 3, Mbak Cynthia. Kalau D1, 7 dikurangi 4. Kalau D2 berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Ada yang tanya lagi? Bagus di pertanyaannya Mbak Cynthia. Silahkan bertanya lagi. Ya, diambil dari angka frekuensi sebelum kelas modus dan sesudah kelas modus. Berarti kalau frekuensinya terbesar hanya 13, maka yang diambil adalah 13 dikurangi 1 atau 13 dikurangi 4, misalkan seperti itu. Misalkan itu ya. Sudah paham ya, Bunda? Mudah kan untuk menentukan modus? Matematika ya. Pengalaman dulu kalau matematika itu biasanya kalau diterangkan bisa, tapi setelah disuruh mengerjakan sendiri itu lupa gitu ya. Saya dulu juga seperti itu. Sama dulu juga saya seperti itu, tapi dengan giat berlatih terus dan terus berlatih, akhirnya tidak lupa lagi. P itu diambil dari ini, angka 81 sampai 90 itu ada berapa intervalnya? Ya alhamdulillah kalau Mbak Alil suka matematika, saya juga dulu sukanya matematika, tapi dibagi dari 10 orang saya yang paling wegah paling malas matematika. Tapi setelah tahu ilmunya ternyata matematika itu mudah, karena matematika itu tetap, hanya perlu berlatih saja, tidak perlu menghafal dan sebagainya. hmm? Karena matematika itu mudah, saya kira itu ternyata setelah ketemu ilmunya itu mudah ya, karena matematika itu tetap, hanya yang berubah itu angkanya saja dan tidak perlu menghafal dan sebagainya, tinggal hanya berlatih saja itu untuk matematika. Dan matematika itu tidak bisa ditawar ya, kalau matematika nggak bisa ditawar. Kalau dari atas salah berarti harus kita mengulang. Kalau mata pelajaran lain kan kalau salah salah sedikit kan, oh masih menyangkut dengan atau dan sebagainya, biasanya kan masih ada kemakluman. Kalau matematika salah satu sudah semuanya sudah salah. Asiknya di situ. Berarti kalau kita ingin menjadi orang disiplin, nah, belajarlah matematika, karena matematika adalah mengajarkan disiplin. Nah, matematika harus bekerja atau mengerjakannya secara runtut dari awal hingga akhir, tidak bisa dikerjakan dari belakang dan sebagainya itu.
Ya betul itu. Kalau sudah salah dari awal ya sampai akhir salah semua gitu. Karena tidak bisa ditawar. Nah, gitu. Berarti matematika adalah ilmu disiplin itu ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk menentukan modus? Nah, kalau tidak ada coba satu kasih soal satu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Oh, salah ini ya. Ini bukan 56 ya, 57 ya. 57 8 10. Maaf ini salah ini ya. 8 10 11 13. Salah ternyata ini. Ini adalah 14 16. Maaf. Karena harus jaraknya ini sama, tidak boleh beda-beda. Dah, coba dicari modusnya, tentukan modus dari tabel berikut. Ya, silahkan dicoba. Atau ada yang ingin mencoba langsung?
Oke, Mbak Fenty. Caranya yaitu sama dengan kita menentukan pertama yaitu menentukan frekuensi yang terbesar berapa dulu. Frekuensi terbesarnya berapa, Mbak Fenty di situ? Frekuensi terbesarnya adalah 9. Itu adalah frekuensinya. Nah, karena di sini kita menggunakan rumus untuk menentukan modus itu kan ada tepi bawah ditambah panjang kelas atau interval kelas kali D1 per D1 tambah D2. D1 itu apa? Selisih antara kelas modus sementara dengan kelas frekuensi kelas sebelumnya, itu D1. D2 adalah selisih antara kelas modus sementara dengan kelas setelahnya. Itu untuk modus. Nah, berarti kalau gitu tinggal dihitung. Nah, siapa yang ingin mencoba silahkan tunjuk jari. Yang mau mencoba. D1 sama dengan kelas modus sementara dikurangi dengan kelas modus sebelumnya atau frekuensi sebelumnya. Kalau D2 adalah kelas modus sementara ditambah dengan dikurangi dengan kelas modus setelahnya. Yuk, siapa yang mau mencoba silahkan tunjuk jari. Oke, boleh Mbak Aril.
Gimana, ada kesulitan kah? Ini rumusnya ya. MO sama dengan L plus P kali D1 per D1 tambah D2. Belum hitung saya, Mbak. Coba, Mbak Larasati, kalau sudah selesai coba. Kalau mau mencoba boleh. Mau mencoba, Mbak Larasati? Mbak Vivi? Gimana? Sudah ada yang selesai? Ayo, yang ingin mencoba silahkan. Mbak Cynthia, bagaimana?
Mau mencoba Mbak Cynthia? Boleh perbedaan itu boleh, nggak harus sama. Nanti biar tahu salahnya di mana coba, atau kekurang telitiannya di mana. Nggak apa-apa, yang penting mencoba dulu. Udah, silakan Mbak Cynthia dicoba. Oke, boleh. Ayo silakan Mbak Cynthia. MO sama dengan 7,5, betul. Terus P-nya sama dengan 2. 2 atau 3? 3 ya P-nya Mbak Cynthia. Nah, coba dibetulkan P-nya sama dengan 3. P-nya siapa? Berapa? Yang lainnya P-nya berapa? 2 atau 3? P-nya 3 ya, P-nya sama dengan 3. Betul. Ayo, P-nya sama dengan 3. D1-nya berapa? D1? D1-nya sama dengan 1. Ya, betul. Terus D2-nya berapa? D2-nya 3, betul. Berarti kita sudah bisa menentukan modusnya itu sama dengan berapa. Jadi kita bisa menentukan modus DMO-nya sama dengan L-nya tadi berapa? 7,5 ditambah 3 kali 1 per, maaf, 1 per 1 tambah 3 ya, atau 1 per 4. Maka MO-nya sama dengan 7,5 ditambah 3 kali 1/4. Nah, maka kita tahu 7 ditambah 3/4. 3/4 itu artinya berapa? 3/4 itu artinya 0,75. Maka hasilnya berapa? 8, ya betul. Jadi MO-nya sama dengan 7,5 ditambah 0,75, betul. Maka MO sama dengan 8,25, betul. Jadi MO-nya sama dengan 8,25. Bisa ya?
Betul Mbak Vivi ya. Jadi hasilnya sama dengan 8,25. Sebelum kelanjut silahkan yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Gimana yang lainnya silahkan. Kalau yang belum paham sebelum lanjut ke materi berikutnya silahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Kalau memang belum paham yang masih salah. Dia lanjut ya, dia ada pertanyaan ya sampai sini ya, paham ya? Saya anggap kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah bisa. Oke. Jadi main median modus kita sudah selesai. Ini sudah median. Sekarang kita lanjut ke kuartil. Kuartil di sini artinya apa? Kuartil artinya adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Itu namanya kuartil. Ya. Jadi kuartil itu artinya apa? Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Artinya apa? Misalkan kalian punya sepotong roti, maka roti itu akan kamu jadikan menjadi 4 bagian. Berarti sepotong-potong menjadi 4 yang sama. Ini namanya kuartil. Jadi kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Tadi saya contohkan kalau kita mempunyai roti, nah, karena ingin dibagi 4, nah, maka yang sama bagaimana pembagiannya. Nah, ini adalah konsep dari sebuah kuartil. Selamat malam Mbak Eka. Rumus untuk kuartil data tunggal ya. Rumus untuk kuartil data tunggal yaitu sama dengan kuartil. Kuartil ini kan menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Jadi ada Q1. Kalau ini untuk data berkelompok ya. Ini kita bahas untuk yang data tunggal dulu. Q1 itu sama dengan atau Q sama dengan I kali N plus 1 per 4. Ini kuartil.
I artinya apa? Kuartil pertama. Misalkan I itu adalah kuartil, kelas kuartil atau kuartil ke-1. Berarti I-nya kita ganti 11 per N plus 1/4. Kalau Q2 maka 2 kali N plus 1 per 4. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Nah, syaratnya kuartil ini adalah data tunggalnya adalah sudah diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Nah, berarti kalau kuartil ini datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Contoh ya. Dah, kita bisa menjawab di sini data. Kita bisa menjawab Q1. Kita jawab Q1. Q1 sama dengan 1 kali N min plus ya, bukan min ya. N plus 1 per 4 atau dibagi 4. Di Q2 itu sama dengan 2 kali N min plus 1 bagi 4. Kalau Q3 itu sama dengan 3 kali N plus 1 dibagi 4. Sampai sini sudah paham atau belum untuk menggunakan rumusnya? Gimana? Sudah paham ya untuk menentukan rumusnya ya? Oke. Nah, kalau paham, sekarang N-nya ada berapa itu? Diketahui N-nya ada berapa? N-nya berapa? Banyaknya data ada berapa? N. N atau banyaknya data ada berapa? Ya 4 itu dari rumus. Karena membagi bagian data menjadi 4 bagian data yang sama besar. Berarti 4 itu dari rumus. Betul, N-nya sama dengan 11. Maka kita harus menentukan Q1 sama dengan 1 kali 11 ditambah 1 dibagi 4. Berarti ada berapa? 1 kali 12 dibagi 4, berarti 12 dibagi 4. Ini. Jadi Q1 sama dengan 3. Artinya apa 3 ini adalah Q3 ini artinya adalah baris ketiga.
Berarti Q1 nya berapa? Jadi Q1 nya berapa? 4. Ingat, Q1 nya tadi adalah harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Berarti harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Urutannya jadi apa urutannya? Urutannya bagaimana? Di sini urutannya datanya. Jadi 2 terus 3 3 3 4 4 gini ya. Ya. 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6. Berarti Q1 nya berapa? Jadi Q1 nya sama dengan 3. Nah, betul. Jadi Q1 sama dengan 3. Sekarang yang Q2. Q2 maka sama dengan berapa? Q2 sama dengan 2 kali 11 plus 1 dibagi 4. Jadi Q6 itu berada di barisan nomor 6. Berarti berapa itu Q3-nya? Q2-nya kok Q3-nya maaf. 0 1 2 3 4 5 6. Berarti Q2-nya sama dengan jadi Q2 sama dengan 6. Betul. Kok 6 4 ya maaf 4. Jadi Q2 sama dengan 4. Sekarang coba Q3 nya berapa? Sekarang coba Q3 sama dengan berapa Q3 nya? Q3 nya sama dengan 9. Berarti 9 itu di mana? Letaknya di angka berapa? Di Q3 sama dengan 5. Betul. Berarti Q3 sama dengan 5. Betul. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya?
Sudah dicoba. Ini tentukan Q1, Q2 dan Q3 dan ya ini ya. Dan Q3 dari data berikut. Silahkan yang mau mencoba boleh. Siapa yang ingin mencoba silahkan. Gimana, nggak ada suaranya Mbak Vivi? Silahkan yang ingin mencoba boleh. Tadi Mbak siapa yang ingin mencoba? Mbak Aril ya. Saya cari-cari dulu. Mbak Aril tahu nomor apa sih? Silahkan dicoba Mbak Aril. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Fenty. Silahkan Mbak Cynthia kalau mau ya. Mbak Cynthia tadi mana? Silahkan Mbak Cynthia dicoba. Apakah N-nya 11 Mbak Cynthia? Coba dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul, 11. Ya, N-nya sama dengan 11. Jangan lupa datanya diurutkan terlebih dahulu Mbak Cynthia. Ya Mbak Cynthia, coba ditulis data-datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Oke, sudah selesai Mbak Cynthia? Sudah selesai Mbak Cynthia? Kalau sudah selesai biar semangat naiknya ya. Nah, berarti kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Cynthia ya, biar semangat. Jadi betul ya, caranya itu sudah betul, tinggal nanti kita mengemas secara pribadi, mengemas sendiri-sendiri itu ya. Nah, sekarang kok datanya sebentar. Nah, sekarang kok datanya ini saya kasih. Nah, ini kita hapus satu misalkan datanya. Ini bagaimana caranya? Udah, silahkan dicoba. Kalau datanya genap sekarang bagaimana penyelesaiannya? Saya mau cari tahu dulu. Kalau datanya genap itu nanti penyelesaiannya bagaimana? Coba. Saya pengen tahu aja. Yuk, datanya sekarang 10. Ini pasti hasilnya koma-koma. Nggak usah, nilai tengah median nggak usah. Yang penting sama seperti menentukan median itu ya. Kalau ada komanya maka ditambah dengan suku setelahnya dibagi dengan 2. Itu kalau ada komanya. Oke. Sebentar. Oke. Berarti untuk Q2 itu artinya bagaimana? Q2 itu artinya adalah
2 kali 11 atau 24 dibagi 4 itu kan 6 ya. Ya, 24 dibagi 4 itu jadi kan 6. Nah, letaknya baris keempat itu kan berapa? Baris ke-6 ke baris keempat. Berarti kan dihitung dari ini. 1 2 3 4 5 6. Kan gitu. Ya, bisa juga Mbak Aril itu untuk menentukannya. Berarti kalau sudah ketemu Q1 tinggal ditulis saja 2 kali Q1, 3 kali Q1. Hasilnya akan ketemu sama barisnya. Karena 3 kali 12 itu Mbak Desi ya. 3 kali 12 sama dengan 36 dibagi 4. Kan 3 kali 11 tambah 1 kan 12. Berarti 3 kali 12 sama dengan 36. Ya, silahkan Mbak Aril. Silahkan dicoba Mbak Aril, ditulis. Ya, nggak apa-apa Mas Edo, selamat bergabung.
Sudah selesai Mbak Cynthia atau masih kurang? Oke. Maaf ya, batuk-batuk sedikit ya. Nah, betul itu ya, apa yang dikerjakan Mbak Ariel itu betul ya. Kalau ketemu genap, genap ya, n-nya genap, ini biasanya itu akan menghasilkan koma, karena 10 ditambah 1 kan 11, 11 bagi 2 sama dengan ketemu 5,5, kan sudah itu. Nah, caranya sama, kemarin sudah saya terangkan seperti menentukan apa kemarin ya, rata-rata sementara apa rata-rata harmonis kemarin, ya lupa. Ya, makasih Mbak, nanti saya coba untuk minum air hangat. Berarti di situ datanya terletak pada 2,5. 2,5 berarti kan ada di angka 4 dan 5, hampir 5. Nah, caranya coba Mbak Ariel stop dulu sampai situ, nanti teruskan lagi. Kalau sudah ketemu 4 sampai 5, ini dijumlahkan aja karena datanya data kedua, 3. Jadi data kedua dan 3 berarti kan 4 dan 5 ini ya. Nah, dijumlahkan berarti 4 ditambah 5 berapa? 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 dibagi 2 sama dengan berapa? Berarti hasilnya sama dengan 4,5 gitu. Ya, betul Mbak Dede Ratnasari ya. Berarti hasilnya berarti Q1-nya sama dengan 4,5. Silahkan dilanjut Mbak. Ya, Mbak Ariel, saya mau ambil air hangat dulu buat ngurangin batuknya ya.
Ya. Nah, berarti hasilnya seperti itu ya. Kalau benar genap berarti ada caranya seperti itu. Berarti data setelahnya ditambah data datanya ditambah data setelahnya atau sesudahnya. Itu ya. Jadi dibagi dua. Itu ketemu apa? Ketemu modusnya maaf, kuartilnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini silahkan kalau memang ada pertanyaan. Oh maaf, ada salah sedikit ini ya. Bukan ditambah, maaf. Ini penambahnya salah. Ini kalau nah, ini penambahnya salah. Ini harusnya dikurangi, maaf salah. Data yang sudah diurutkan berarti ini kan datanya kuartilnya sama dengan data ketiga ya. Berarti ya. Berarti ada 5 dikurangi 5. Berarti data ketiga dikurangi data sebelumnya. Berarti 5 dikurangi 4 gitu. Maaf salah. Mumpung masih ingat ya, dibagi dua. Nah berarti dikurangi ya, maaf ini tadi. Sebentar. Ini ya, coba. Jadi Q1 sama dengan berapa? Q1 kan sama dengan 11 ini 12. Yang Mbak Aril mau di mana kerjaan ini Mbak Aril? Mbak Aril mana Mbak Aril? Kerjaannya Mbak Aril mana tadi ya? Oh ini sebelah sana. Oke, kita ambil. Udah, coba ini saya hapus dulu. Ini tidak bisa dihapus. Ini tidak ada fungsinya ya kotaan ini ya.
maaf saya koreksi sedikit ya, tadi ada yang salah. Di sini berarti letaknya adalah di 5,5. Artinya apa di sini? Artinya adalah ini data letaknya di sini bukan, ini salah ya, saya keliru tadi, saya koreksi sekalian. Jadi di sini adalah datanya data ke 2,75. Jadi data ke 2,75. Berarti data ketiga dikurangi data sebelumnya. Berarti data ini berapa? Berarti data kedua kan 4. Nih, saya betulan aja ya. Betulan aja. Coba ya bisa ngetik taruh di sini ya. Nah, bisa, alhamdulillah. Jadi data letaknya adalah dibalik, jadi 5 dikurangi 4. Berarti begini caranya. Jadi ada data kedua ditambah dengan sisanya berapa komanya? 0,75 kali 5 dikurangi 4. Ini caranya. Berarti 5, nah ini komanya ditulis sendiri. 2 itu dari 2 itu ya 3, 4. Berarti baris keempat itu 4, angkanya 4 ditambah 0,75 kali 5 dikurangi 4, berarti sama dengan berapa di sini? Berarti sama dengan 4 plus 0,75 kali 1, berarti tambah 0,75. Maka hasilnya sama dengan 4,75. Karena apa kok 475? Kok tetap, kenapa harus dicari, Pak? Itu kan tetap, kenapa dicari? Nah, karena ini angkanya urut ya. Kalau tidak urut, misalkan di sini ada angka 7 atau angka 6, berarti hasilnya akan berbeda. Maka tetap dicari. Itu ya. Oke, berarti yang Q2 kita mencari Q2 sama dengan 2 kali N-1 plus ya dibagi 4. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya adalah sama dengan 2 kali 12 ya, atau 11. 2 kali 11 berarti sama dengan 22 dibagi 4 sama dengan 5,8. Berapa? 22 dibagi 4 berarti 2,5 ya. Tetap oke, 2,5. Maka di sini kita bisa peroleh sama dengan letaknya ada baris kelima. Baris kelima berapa? Di sini dihitung dari sini. 1 2 3 4 5. Berarti terletak pada garis kelima, berarti 5 ditambah 0,5 kali
berapa urusannya? Angka 6 berapa? Baris ke-6. 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 dikurangi 1 atau dikurangi 5. Oh, maaf 1. Dikurangi 5 sama dengan berapa di situ? Berarti 5,1. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ketemu, maka kita sama caranya. Caranya sama seperti tadi yang atas. Jadi terletak pada 5,5 ditambah 5, 6 dikurangi 5. Betul, sama dengan, nah itu sama dengan 6 dikurangi 5, 1 sama dengan 5. 5 sama dengan X nya atau raw-nya dia. Paham sampai sini? Berarti kalau ada datanya genap, itu harus dicari swingnya dulu untuk. Jadi kalau datanya genap, itu harus dicari data setelahnya dikurangi data sebelumnya dikalikan komanya atau sisanya. 0,5 dari mana? 0,5 dari sini. Data kelima 1 2 3 4 5. Kan hasilnya ada 5,5 kan? Nah, ini data kelima ini. Nah, ini data kelima. Terus ditambah 0,5 itu dari sini, sisanya angka 5 ini. 5 kan 0, 5,5. Artinya berapa? 0,5. 0,5 kan artinya tetap 0,5. Nah, ini artinya setengah kan. Nah, berarti ada setengah kali data setelahnya dikurangi data sebelumnya. Ini untuk kuartil. Iya, 4 plus 0,75. Karena dari mana? Ini kan ketemunya adalah 2. Baris kedua itu berapa? 4. Nah, karena 75 kan masih ada sisanya 75, berarti koma dicari koma 0,75. Terus dikalikan dengan baris setelahnya dikurangi baris sebelumnya. Tuh. Ya, sama-sama Mbak Vivi. Berarti caranya seperti itu ya. Baris kedua kan 4. Nah, berarti baris ketiga dikurangi baris kedua berapa? 1. Sisanya berapa? 0,5. 0,75 berarti 0,75 ditambah 5 dikurangi 4 atau 5 dikalikan 1. Berarti kan tetap 4,75 hasilnya. Gimana yang lainnya? Silahkan bertanya kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, lanjut ya.
Lanjut ya. Itu ada pertanyaan. Oke. Sekarang misalkan datanya begini, bagaimana kalau datanya? Ya, silahkan dicoba. Kalau bentuknya tabel seperti ini, bagaimana penyelesaiannya coba? Siapa yang ingin mencoba, silahkan. Caranya persis nomor satu ya, tidak ada yang berubah, yaitu caranya adalah N sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4. Nah, ini adalah untuk mencari kuartil atau Q. Caranya sama, mau data tunggal, data kelompok, itu caranya sama seperti itu semua. Jumlahnya berapa? 28. Ada 5 tambah 6 tambah 4, 15 tambah 4, 19 ya. 19 tambah 9 sama dengan 28. N-nya betul 28. Siapa yang mau mencoba? Terima kasih tadi ya Mbak Cynthia dan Mbak Aril yang sudah mengerjakan. Patut diapresiasi menggunakan ini.
Sudah bisa atau belum? Caranya sama. Ini rumusnya sama seperti tadi, persis plug. Rumusnya yaitu Q 1 sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4. Caranya sama seperti itu. Siapa yang ingin mencoba? Nah, penyelesaiannya di sini cari FK-nya. Tinggal ditambah FK. FK itu apa kemarin? Frekuensi kurang dari. Nah, kalau sudah ketemu FK-nya itu nanti mudah. Q1 sama dengan 7,25. Letaknya di angka 3. Terus selanjutnya Q2 nya berapa? Coba. Q2 terletak di 14,5, terletak banget di angka 4. Betul. Selanjutnya Q3 sama dengan 21,75, berada di angka 5. Betul. Oke, jadi saat ini ada pertanyaan lagi sampai menentukan kuartil dari modus data tunggal, data berkelompok, dan kuartil. Gimana, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Atau gimana? Untuk UTS-nya silahkan ditanyakan, mungkin ada kesalahan atau ada kesulitan dalam mengerjakan UTS. Silahkan ditanyakan.
Boleh, silakan Mbak Cynthia. Silakan tanyakan. Siapa tahu saya salah dalam mengerjakan atau membuat soalnya salah. Biar nanti bisa dikoreksi bareng-bareng. Nomor berapa Mbak Tari? Nomor 15 ya, nanti coba saya cek ya untuk nomor 15. Ya, nanti coba saya cek untuk soal nomor 15. Nanti saya berikan informasi secepatnya untuk nomor 15 ya. Ada lagi yang lainnya selain nomor 15? Oh iya. Ya, itu ya. Kalau itu mudah untuk mencari rata-rata, berarti datanya dijumlah semua terus dibagi jumlah datanya itu ketemu. Kalau ada isinya itu bisa ketemu. Tapi kalau mungkin salah dalam memasukkan juga bisa salah. Ya, nanti saya cek dulu untuk nomor 14 caranya ya. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengerjakan UTS-nya. Oke, Mas Edo nomor 25. Ya, bagus. Oke. Oke, berarti itu ya. PR-nya saya 25 nomor 14 ya itu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan malam ini kita cukup. Untuk rumus jangkauan itu data tertinggi dikurangi data paling rendah, itu nilai jangkauan. Jadi data yang paling besar dikurangi data paling kecil, itu dinamakan dengan jangkauan. Jadi misalkan ada data 2 sampai 9, maka jangkauannya berapa? 9 dikurangi 2, itu adalah jangkauannya. Oke. Udah ya. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Nah, ini yang dapat saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat beristirahat dan juga selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.